warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nun sewu badhe nderek tanglet Gus. Nggih. Perbedaan antara wirid dan warid. Wirid dan warid. Nggih. Ugi apakah filter-filter rohani untuk kembali ke hidup tadi apakah termasuk warid? Matur nuwun. Boten nggih. Nggih. Wirid jamak dari aurat. Itu bisa kami sebut sebagai sarana. Contoh zikir la ilaha illallah, zikir Allah, Allah itu wirid. Dikatakan wirid kalau dilakukan dengan istiqomah. Istiqomah dilakukan akan muncul satu karomah. Ini semuanya masih makhluk, kategori makhluk. Jadi disebut wirid sesuatu yang sedang terjadi. Proses sedang terjadi untuk membentuk satu karakter yang benar terhadap Allah. Membentuk satu iman yang benar terhadap Allah. Termasuk jenengan sadar. Ngerasa nyambungno iman terhadap Allah. Itu termasuk wirid juga. Itu kan disebut zikir. Ketika jenengan lakukan itu disebut wirid. Cuman wiridnya bila suarin wa kalamin wa lafdin wa ismin. Tanpa ada suara, tanpa ada nama, tanpa ada lafaz kalam. Begitu. Warid itu apa? Warid itu juga makhluk sama. Miturut keterangan di dalam kitab Hikam. Warid itu adalah utusan Allah. Yang bersifatkan malaikat. Yang diutus oleh Allah turun di dalam jagatnya ruhaniyah hamba yang dikehendaki Allah. Nurun ala nurin yahdillahi mayyasha. Cahaya di atas cahaya ini maksudnya adalah cahaya ma'rifat. Dinurihi mayyasha. Tatkala yang dimaksud wirid itu betul-betul mendatangkan warid, maka endingnya makrifat Allah. Di makomu syahadah bukan mukasyafah. Wirid yang bagaimana? Yang di situ Allah mengutus utusannya malak masuk di jagatnya ruhaniyah yang dikehendaki. Mereka yang sudah mendapatkan sirul asrar. Apa visi dan misinya? Si warid. Pertama, mengusir penjajahnya ruhaniyah. Kedua, membebaskan ruhaniyah dari belenggunya hawa nafsu. Manakala warid ini masuk dalam satu negara, maka warid itu akan mengusir penjajah-penjajah negara itu tadi. Dalam hal ini, konteksnya ruhaniyah kita dijajah dan dijadikan budak oleh hawa nafsu. Ketika warid diperintahkan Allah masuk di dalam jagat ruhaniyah hamba yang dikehendaki, maka pasti yang namanya nafsu diusir dan Anda ruh, maksudnya bukan Anda jasad loh ya, ruh itu dibebaskan dari pengaruhnya hawa nafsu. Itu saat hamba sudah mendapatkan izin dari Allah memegang adzikru bisiril asrar. Sebab husnul a'mal nata iju
husnil ahwal. Enak. Baguse laku dohir, berarti jasad Pak ya, di mata Allah. Itu ditentukan bagusnya keadaan roh. Sedangkan bagusnya keadaan roh, itu bersumber dari mingkol bin zahidin. Hati yang sambung rasa tadi. Ruhaniyah yang sambung terhadap Allah. Ini. Hati manusia itu bersumber dua sumber. Ada mingkol bin zahidin, dua mingkol bin rohibin. Apa kolbin rohibin? Hati yang bersumber dari iman selain Allah. Duniawi iku makhluk. Husnul a'mal nataiju husnil ahwal. Bagusnya laku dohir di mata Allah. Aku tidak ngomong di mata manusia. Itu bersumber dari buah bagusnya keadaan ruh. Kalau ruh iku wajai madep nang urip, sing tak maksud sambung rasa terhadap urip, itu bagus. Yaitu mingkol bin zahidin. Apa pertanyaannya Mang Mbak Lali? Warid, balik nang warid. Lah, Gusti Allah itu hanya menurunkan waridnya terhadap hati yang seperti itu. Akhirnya ketika saat dia itu dibonusi Allah kasyaf, itu kasyafnya maknawi. Lah kasyaf maknawi itu bersumber dari mengistiqomahkan wirid. Apa wiridnya Mang? Tanpa suara Mang loh. Iki kadang-kadang konco-konco torikoh yang sudah paham sirul asror. Ini Pak. Biar tidak keluar dari jalur torikoh, ya dah. Tetap dzikir sir ikut diucapkan. Keluar masuk nafas. Allah ning jero hati. Sambil sirul asror bergemuruh terus. Terus waya tahlil diundang tangganya juga begitu. Sir tidak dipakai, pakai jar. La ilaha illallah. Yang ngucap. Tapi sirul asrornya sambung langsung nang urip terjadi. Kita harus melihat kondisi sikon Pak. Diundang tahlil. Pakai sirai. Pak kolong gue tek. Menang. Ya dikira ngantuk gue. Akhirnya dibikin omongan. Kenduren. Baca gak baca, ngantuk gak ngantuk, sing penting boleh begitu. Ya udah, kita harus bisa melihat sikon. Kalau sikonnya jahar, ya jahar. Kita sikonnya bekerja Pak, entah jualan, entah apa. Ya kita ya, siapa sih nggak boleh waktu kerja, waktu jualan, la ilaha illallah. La ilaha illallah sampai ngedoli. Tapi tidak difitnah kok. Cukup melakukan dzikir sir di hati. Beliau-beliau pasti akan menyertakan sirul asrornya. Sebab sirul asror sebagai kunci tembus bisa sampai pada Allah. Jadi wirid adalah satu alat untuk dijadikan sebagai fasilitas sarana bertemu Allah. Wirid ya. Tapi wirid yang mana yang bisa untuk tembus nang Allah? Mohon maaf Pak. Ibu-ibu kalau sewek suwek itu lak ditembel nggih. Mungkin ibu-ibu itu
Di dalam benaknya yang bisa menempel ini adalah bola, tapi lupa kalau jarum itu sebagai jalan. Jadi coba sampean dondomi apa sewek yang bedah gak katik dom. Bola incep-incepno. Saged. Kita kadang-kadang lupa ya. Lupa saran. Artinya apa? Nanti kalau kita sudah sampai pada kesimpulan, memang semuanya sudah tiada. Tapi kalau kita bicara mulai proses, berarti ya warid, wirid itu masih perlu. Tapi kalau sudah sampai pada maksud, semuanya ini kan makhluk toh Pak. Akan hilang semua. Istilah bahasa berjalan, berjalanlah hai kaum manusia ke arah barat, jangan pernah berhenti. Sebab semakin kau berjalan ke arah barat, maka semakin jauh arah timur yang kau tinggalkan. Itu pasti. Nanti kalau kau sudah sampai pada tujuan, maka nikmatilah apa tujuanmu di situ. Makanya saya katakan, makrifat iku nyatanya hakikat. Hakikat iku tujuan. Nyatane tujuan iku disebut makrifat. Tujuanmu nyapo Kang? Salat. Petuk Gusti Allah. Hayya 'alas shalah. Sudah ketemu? Belum Berarti salatnya bermasalah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sehingga mengapa ada hayya 'alal falah setelah hayya 'alas shalah? Padahal hayya 'alal falah kemenangan. Tak tanya sudah ketemu Allah, belum, berarti hayya 'alal falah belum berlaku. Allah. Perlu diketahui bahwasannya warid itu adalah malaikat yang diutus Allah dengan maksud tujuan bebas no kau dari belenggunya nafsu dan mengusir nafsu dalam hatimu. Itulah yakfur bitaghut wa yu'min billah. Dan hanya satu orang yang dipilih yang seperti itu. Siapa orang itu yang sudah memegang zikir? Yang ngeklik antara imanmu, wajah rohmu dengan wajah Allah. Ini wajah tu wajiyah lilladzi fataras samawati wal arahno wajah rohmu terhadap wajah lilladzi hidup. Lebih jelas toh? Sifatnya hidup fataras samawati wal ard yang menguasai jagat langit dan jagat